Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nestilian Sari dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada makhluk gaib. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, boleh komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Oke, baiklah kita masuki ke materi, yaitu pengertian makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang gaib atau al-gaib dan yang nyata atau asyahadah. Yang membedakan keduanya adalah bisa dan tidak bisanya dipantau oleh panca indera manusia. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, yang tidak terlihat dan tidak jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak, seperti jin, setan, hantu, malaikat, dan yang tidak nampak lainnya. Percaya pada hal yang gaib merupakan rukun iman yang keenam. Oleh karena itu, iman kepada yang gaib menjadi salah satu yang harus diyakini dan dipedomani. Dan iman kepada yang gaib merupakan salah satu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk Islam. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman salah satunya adalah kepada hal yang gaib. Makhluk gaib harus kita percaya keberadaannya. Karena dengan kita meyakini atau mengimani keberadaan makhluk gaib, berarti kita iman kepada hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di luar dunia nyata, dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun, percaya atau beriman kepada hal gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu memiliki kekuatan penuh. Karena jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam makhluk gaib. 1. Malaikat. Secara etimologis atau lugawi, kata malaikat yang di dalam bahasa Indonesia disebut malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak, berasal dari masyadar al-alukah yang berarti ar-risalah, misi atau pesan. Yang membawa misi disebut ar-risalah atau utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, hakikat juga disebut dengan rasul atau utusan-utusan. Misalnya pada surah Al-Hud ayat 69. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Bentuk jamak lain dari kata malak adalah malaik. Dalam bahasa Indonesia, kata malaikat bermakna tunggal atau satu malaikat. Bentuk jamaknya menjadi malaikat secara terminologis atau istilahi. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Penciptaan. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari api yang diterangkan kepada man semua. Hadis riwayat Muslim. Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia pertama atau Adam alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Wujud malaikat. Malaikat tidak bisa dilihat, didengar, diraba, dan dicicipi atau dirasakan oleh manusia, kecuali jika malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia. Dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat.
Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihat tangguh, mereka tidak menjamahnya. Dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Quran Surah Hud 11 dan 970. Sifat 1. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia, sebenarnya mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Quran Surah Al-Anbiya 21-26. 2. Malaikat patuh akan segala perintahnya dan tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintahnya. Quran Surah Al-Anbiya 21-27. 3. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. 4. Tidak memiliki keinginan seperti manusia. 5. Tidak berjenis laki-laki ataupun perempuan. 6. Tidak berkeluarga. 7. Hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan alam semesta yang kita saksikan ini. Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan dan berbeda-beda, baik dalam tingkatannya, pangkatnya, dan kedudukan. Nama malaikat dan tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet di hari kiamat dan di hari kebangkitan. 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa dan makhluk hidup lainnya. 5. Malaikat Raqib dan Atid bekerja mencatat amal perbuatan. 6. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai mayat dalam kubur. 7. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. 8. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Adapun yang kedua yaitu jin. Pengertian secara etimologi, al-jin berasal dari kata jamak, artinya bersembunyi, karena tersembunyi dari pandangan manusia. Jin adalah suatu macam makhluk yang termasuk dalam golongan ruh yang berakal, juga diberi perintah taklif atau menjalankan syariat agama. Penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang asal bahan yang daripadanya jin itu diciptakan olehnya. Bagaimana firman-Nya? Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami ciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas. Quran Surah Hijr 26-27. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa jin diciptakan dari api yang tiada berasap, yang murni sama sekali, dan penciptaan jin lebih dulu daripada penciptaan manusia. Golongan jin. Jin itu banyak sekali golongannya. Di antara mereka ada yang istiqomah atau berpendirian teguh, baik perangannya serta bagus kelakuannya. Tetapi ada pula di antara mereka yang bodoh, lemah akal pikirannya, serta lalai. Di antara mereka ada pula yang kafir, dan inilah bagian terbanyak sekali di kalangan bangsa itu. Di antara kita ada golongan yang baik, dan di antara kita ada golongan yang demikian, yakni tidak baik. Kita semua menempuh jalan yang berlain-lainan. Quran Surah Jin ayat 11. Tugas. Jin juga diperintahkan untuk mengerjakan syariah agama sebagaimana manusia, sedang yang mereka ikuti adalah rasul dari manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai para jin dan manusia, bukankah sudah datang padamu rasul-rasul yang dari golonganmu sendiri, menerangkan ayat-ayat keteranganku dan memberi peringatan padamu semua tentang
pertemuannya dengan hari ini. Mereka mengatakan, kami menjadi saksi-saksi akan kesalahan kami sendiri. Mereka itu telah tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka itu menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surah An-Na'am 130. Iblis dan Syaitan. Pengertian iblis. Iblis adalah suatu nama yang berasal dari bahasa Arab dari asal kata iblas yang berarti putus asa dari rahmat Tuhan. Iblis berasal dari golongan jin. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, iblis dahulunya adalah seorang jin yang sangat takut dan taat dan berilmu, sehingga ia pun tinggal di dalam surga. Namun karena kesombongannya, sehingga ia pun tinggal di dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ia pun mendapat laknat dari Allah dan dikeluarkan dari surga. Pengertian syaitan. Syaitan secara istilah adalah setiap yang mengikuti perbuatan iblis, baik dari golongan jin ataupun manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Na'am ayat 112 yang artinya, demikianlah kami ciptakan lagi bangsa manusia dan jin, sebagaimana menyampaikan perkataan palsu kepada yang lainnya untuk menggandakan penipuan. Tugas iblis dan jin. Tugas iblis dan syaitan. Sebagaimana yang telah kita bahas di atas, bahwasanya iblis telah diberikan kehidupan panjang sampai hari kiamat untuk menggoda keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dalam segi kedudukan, iblis pemimpinnya para syaitan, sebagaimana diriwayatkan dari dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengirimkan pengikutnya yang paling dekat dengan iblis di antara anak buahnya, maka ia adalah yang terhebat dalam membuat fitnah atau kejahatan. Iblis dan syaitan menggoda manusia dengan cara melupakan mereka dari mengingat Allah atau zikrullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala beberapa kali berfirman dalam Al-Quran, menyuruh manusia untuk menjadikan iblis dan syaitan itu sebagai musuh agar manusia membenci mereka dan tidak tergoda dari tipu muslihat mereka. Wallahu a'lam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.